Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 5 Januari 2026. Hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 17, dilanjutkan 23 sampai 25. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil bicara tentang Yesus setelah kematian Yohanes Pembaptis. Yohanes yang aktif melayani ditangkap dan dipenjara. Sejak Yohanes ditangkap, Yesus mengambil alih pelayanan. Yesus mulai tampil. Yesus melanjutkan pewartaan Yohanes. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dari rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus melayani orang yang membutuhkan pelayanannya. Ia mulai dikenal oleh banyak orang. Berita tentang Yesus tersebar kemana-mana. Karenanya banyak orang datang pada Yesus. Ia melayani dan memberikan kesembuhan dan sukacita bagi mereka. Saudara-saudari terkasih, di awal pewartaannya Yesus telah memberikan harapan dan sukacita baru bagi banyak orang. Ia melayani dengan tulus dan penuh sukacita. Banyak orang yang mengalami sukacita dengan pelayanan kehadiran Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang kehilangan harapan dikuatkan. Ada sukacita baru karena kehadiran Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah murid Tuhan yang juga mengalami berkat sukacita dari Yesus. Alangkah indahnya bila sukacita yang kita terima dari Yesus menjadi sukacita kita dalam karya dan pelayanan kita. Kita diharapkan dengan tulus dan murah hati melanjutkan karya Yesus dalam kehidupan kita. Lewat bacaan hari ini diharapkan membantu kita untuk menghantar sesama pada sukacita dan perjumpaan dengan Yesus. Untuk itu harus disadari bahwa kita perlu menjauhi kepentingan pribadi kita dalam pelayanan. Sebab yang kita layani adalah Yesus. Kita perlu belajar dari dan membangun komitmen bahwa kita mau melayani dengan tulus dan jujur. Sebagus apapun pelayanan kita, kalau kita tidak tulus, kita tidak jujur, tidak akan ada dampak bagi sesama kita. Justru hanya menjadi batu sandungan bagi sesama. Dalam berbagai kesempatan berjumpa dengan umat, baik para aktivis gereja ataupun aktivis politik, saya selalu mengatakan, pada saat kita dipercaya umat, kita dipercaya oleh masyarakat, hendaklah yang perlu disadari bahwa kita sedang dipakai Tuhan untuk melayani. Kita sedang dipakai Tuhan untuk membantu. Kita sedang dipakai Tuhan untuk menolong sesama. Maka hal yang perlu diperhatikan adalah ketulusan, kejujuran, kerendahan hati
Jangan sombong dan angkuh. Sebab Tuhan memakai kita untuk melayani gereja dan sesama, supaya semakin banyak orang yang mengalami berkat sukacita lewat pelayanan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, di awal tahun ini kita sudah diingatkan bahwa kita dipanggil untuk melayani dengan baik, dengan benar, dengan tulus, dengan penuh sukacita. Maka lakukanlah itu semua dengan sukacita, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.